Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom juga untuk jemaat GBI Home Fiducia yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya mau katakan satu hal. Ketika saat ini mungkin engkau ada di situasi yang paling rendah, di situasi yang paling terpuruk, di situasi yang paling susah, satu hal yang pasti, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Arahkan matamu hanya kepada Tuhan, karena Tuhan masih ada untuk engkau. Amen. Dan mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Dia pelindung, Dia pemelihara, Dia penolong yang dahsyat. Dan pagi ini kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk beribadah kepadanya. Mari saudara, angkat tanganmu dan angkat pujianmu, angkat penyembahanmu yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Kami berterima kasih, Engkau baik. Kurang basira toriara karena Allah indah wase. Hallelujah, we worship you Lord.
berharap. Mari teman Tuhan sama-sama kita katakan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau ada bagi kami. Engkau turunkan langkah kami. Oh haleluya. Terima kasih berharap. Hanya Kau yang kasih Yesus. Terima kasih yang baik. Oh hati kami limpah dengan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu di balik segala kesulitan hidup kami. Kami tahu Engkau masih ada buat setiap kami. Kami tahu Engkau peduli dan Engkau mengerti. Itu sebabnya dengan iman kami mau tetap tujukan mata kami kepadamu. Kami mau tetap bawa pengharapan kami kepadamu. Kami mempercayaimu Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, kami siapkan hati kami untuk siap menerima kekuatan baru dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara ibadah online GBI Home, dan saat ini menjadi sukacita bagi saya dapat menjumpai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan berbicara satu tema yang luar biasa, tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa karena anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Atas penyertaan Tuhan yang luar biasa kami bersyukur, dan saat ini kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, memiliki hati seorang murid dan siap dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Bahkan Kau menyertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biar kiranya pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami semua boleh dibentuk kembali menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Berfirman-Lah ya Bapa, karena kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Hidup bagi Kristus. Pada saat kita berkata kalimat yang berbunyi hidup bagi Kristus, tentunya banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dapat menjadi contoh bagaimana mereka mengenal pribadi yang mereka percayai, dan mereka hidup bagi Kristus. Mereka hidup bagi keyakinan yang mereka percayai. Salah satunya adalah satu tokoh yang bernama Stefanus, martir pertama di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan pakai Stefanus menjadi alat di tangan dia, mempertahankan imannya sampai pada saat terakhir, tetes darah terakhir, ia tetap berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kalau saudara baca Kisah Para Rasul 6 ayat yang 5, itu adalah pertama kali nama Stefanus dicatat di dalam Alkitab, dan bagaimana ia dipenuhi oleh Roh Kudus mempertanggungjawabkan kebenaran-kebenaran yang ia percayai di hadapan mahkamah agama. Dan pada akhirnya banyak orang-orang yang percaya akan pemberitaan firman Tuhan, tetapi itu membuat Stefanus harus menanggung akibat dari orang-orang yang benci kekristenan saat itu, sehingga Stefanus harus dirajam oleh batu. Dan saudara melihat di sini, Stefanus mempertanggungjawabkan imannya sebagai bukti bahwa ia bersedia mati karena keyakinannya. Dan kita lihat juga di sana, Stefanus juga berani hidup bagi Kristus. Banyak orang-orang percaya yang berkata bahwa ia berani mati bagi Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ia berani hidup bagi Kristus? Karena pada saat seseorang berkata, aku mau hidup bagi Kristus, ini berarti ia siap untuk melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya ditujukan hanya bagi Kristus, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesenangannya sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, ini berarti kita harus menyadari bahwa hidup kita yang kita hidupi sekarang ini harusnya ditujukan bukan untuk kesenangan kita, karena Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita. Ia memberikan hidupnya supaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Dia. Hidup bagi Kristus sejatinya menjadi satu panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Mari kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20 yang mendasari perenungan kita hari ini. Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini dengan tegas dikatakan firman Tuhan bahwa Kristus sudah mati bagi kita, bagi saudara dan saya. Sehingga yang harus kita lakukan, kita harus hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup bagi Dia, Allah yang sudah mati bagi kita. Tetapi saudara, kadangkala banyak orang percaya juga berkata bahwa ia telah hidup bagi Kristus,
bahwa ia telah mendedikasikan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi pada saat kita melihat kehidupan sehari-hari, orang tersebut ternyata jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Banyak orang berkata bahwa ia hidup bagi Kristus, tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari, kehidupannya sama dengan dunia. Kehidupannya tidak berubah, tidak seperti yang Tuhan mau, seperti di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada 3 hal ciri orang yang hidup bagi Kristus yang akan kita renungkan saat ini. 3 ciri orang yang hidup bagi Kristus menjadi satu pembelajaran kita pada saat ini, sehingga kita mengerti bagaimana hidup kita saat ini. Apakah kita hidup bagi diri kita sendiri atau kita hidup bagi Kristus? Poin yang pertama, orang yang hidup bagi Kristus cirinya adalah ia akan menggunakan kesempatan dalam hidupnya. Saudara, hidup adalah kesempatan karena kita mengerti tidak kebetulan kita hidup, tidak kebetulan kita percaya kepada Tuhan. Semua yang kita alami dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan. Semua rencana untuk masa depan tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa melihat kesempatan yang sekarang ada di depan mata. Kadangkala kegagalan kita di dalam hidup ini adalah tatkala kita tidak bisa melihat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya di dalam hidup kita. Kesempatan tidak selamanya datang di dalam hidup kita. Kesempatan itu kadangkala menjadi satu hal yang langka yang kita alami di dalam hidup kita, sehingga harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Menggunakan kesempatan dalam hidup artinya kita harus mengerti bahwa hidup yang kita jalani adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak kebetulan saudara dan saya masih mengalami kehidupan saat-saat ini. Banyak dari orang-orang percaya yang saat ini sudah dipanggil Tuhan karena mengalami virus corona. Dan tahukah saudara, kalau kita sampai saat ini masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita dengan segenap hati hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, penekanan dari Galatia 6 ayat 10 ini berkata, selama kita masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, kita melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Selama masih ada kesempatan bagi saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, kita harus mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena ada masanya di mana kita akan mengakhiri segala sesuatu di dalam dunia ini dan kembali kepada Bapa. Sehingga pada saat kita kembali kepada Bapa, kita dengan bersuka cita, kita kembali kepada Bapa karena kita sudah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara, kita harus menyadari hari ini, saat ini, tatkala kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh menjadi pribadi yang hidup bagi Kristus, kita harus mempergunakan kesempatan yang ada di dalam hidup kita. Karena hidup adalah kesempatan, tentunya kita mau hidup dengan segenap hati kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Menggunakan kesempatan dalam hidup kita artinya kita harus memperbesar kapasitas kita dalam Kristus. Setiap kita tentunya memiliki talenta, entahkah talenta itu 1, 3, atau 5. Yang pasti setiap orang diberikan Tuhan talenta. Setiap orang diberikan Tuhan kebiasaan di dalam hidupnya. Harus kita pergunakan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Harus kita gunakan apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Memperbesar kapasitas kita dalam Kristus. Artinya kita harus memberdayakan hidup kita. Karena kita tahu kita memiliki potensi yang besar di dalam hidup kita. Karena Kristus melalui Roh Kudusnya ada di dalam diri kita. Ada di dalam saudara, ada di dalam saya, sehingga potensi di dalam hidup kita harus kita berdayakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Kristus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 12 berkata seperti itu. Ini menggambarkan saudara ayat ini bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata melalui Yohanes 14 ayat 12, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah Kristus kerjakan selama ia ada di dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Kalau kita menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Tentunya kita harus menyadari bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa di dalam Kristus. Sehingga kita harus memperbesar kapasitas kita di dalam Kristus. Ini berarti kita harus terus belajar. Terus belajar firman Tuhan. Terus belajar tentang segala sesuatu yang dapat kita pelajari untuk kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus mempertajam kapasitas kita. Mungkin kita adalah seorang karyawan di satu perusahaan. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita harus terus belajar meningkatkan kemampuan kita di bidang kita masing-masing, sehingga melalui itu kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Menggunakan kesempatan dalam hidup artinya memperbesar kapasitas kita dalam Kristus. Menggunakan kesempatan dalam hidup itu juga berarti bahwa kita harus mengenali tujuan hidup kita. Kita harus memiliki tujuan hidup menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Karena kita tahu kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat kita menyadari bahwa hidup adalah kesempatan, kita akan memperbesar kapasitas kita. Karena kita tahu Tuhan memberikan potensi yang luar biasa di dalam kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita harus memperbesar kapasitas kita melalui apa? Melalui proses belajar hari lepas hari. Dan setelah kita memiliki kapasitas yang luar biasa di dalam Tuhan, tentunya apapun yang kita lakukan, kita harus memiliki satu tujuan. Tujuan hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kapasitas besar yang saudara miliki bukan untuk kesenangan saudara sendiri, tetapi itu harus dipergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Efesus 6 ayat 5-6 berkata, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu di dalam dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Amin. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Haleluya. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, atau kita mungkin sebagai ibu rumah tangga, di dalam aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan poin yang kedua saudara, ciri yang kedua, bagaimana kita dapat hidup, ciri orang yang hidup dan bagi Kristus. Ciri yang kedua adalah menghidupi karakter Kristus di dalam diri. Menghidupi karakter Kristus di dalam diri. Life like Jesus. Tatkala kita berkata bahwa kita hidup bagi Kristus, ini mengandung makna bahwa saudara harus menghidupi karakter Kristus di dalam kehidupan saudara. Orang yang berkata bahwa ia mau hidup bagi Kristus, dia harus memiliki sifat-sifat yang ada juga di dalam Kristus pada saat dia hidup di dalam dunia ini. Artinya, kita harus berubah hari lepas hari menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambarannya, yaitu Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Menghidupi karakter Kristus di dalam diri harus didasari dengan kesadaran bahwa kita adalah milik Allah. Haleluya. Kita telah disalibkan dengan Kristus. Artinya
Kristus telah mati bagi kita. Ayat yang sudah kita baca di dalam perenungan kita, bahwa Kristus telah mati bagi kita. Sehingga kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Allah. Artinya, bukan milik kita sendiri. Hidup kita harus kita persembahkan bagi Tuhan. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Orang yang menyadari bahwa hidupnya milik Kristus adalah orang yang mau belajar memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Artinya, ia mau diubah semakin hari serupa dengan Kristus. Seperti Roma 12 berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, saudara harus berubah. Saudara harus berubah menjadi pribadi yang tidak sama dengan dunia. Artinya, saudara harus berubah menjadi pribadi yang semakin hari semakin mirip dengan Kristus. Ini berarti kita memiliki karakter seperti Kristus. Saudara, memiliki karakter seperti Kristus artinya kita percaya model hidup kita bukan pribadi yang lain, tetapi model hidup kita adalah Kristus. Kristus menjadi pattern life di dalam hidup kita. Karena kita yakini bahwa kita memiliki hidup yang sudah dirancangkan Allah sebelumnya bagi kita. Kita harus hidup di dalam rancangan Allah. Menghidupi karakter Kristus akan nyata tatkala kita menyadari Allah punya rancangan hidup bagi kita. Sehingga tatkala kita hidup di dalam rancangannya, kita juga harus mau dibentuk sesuai dengan rencananya di dalam hidup kita. Rancangan Allah adalah hidup baru di dalam manusia baru. Itu berarti orang-orang yang percaya kepada Kristus harus menyadari bahwa hidupnya tidak sama lagi dengan manusia lamanya. Dia adalah orang-orang yang memiliki hidup yang baru. Orang-orang yang menjadi manusia yang baru. Memiliki rancangan-rancangan yang baru di dalam Kristus. Dan melalui hidup yang baru, ia diubahkan menjadi pribadi yang berbeda sebelum ia mengenal Kristus. Setelah kita mengenal Kristus, kita harus memiliki karakter Kristus di dalam diri kita. Karena kita yakin bahwa Allah merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah Allah mengubah karakter yang sudah dicemari oleh dosa menjadi karakter Kristus yang semakin hari serupa dengan Kristus, anaknya yang tunggal itu. Glory bagi nama Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Efesus 2 ayat 10 berkata seperti itu. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, menghidupin karakter Kristus di dalam diri kita, artinya kita percaya rancangan Allah itu luar biasa bagi kita, sehingga kita harus hidup dalam rancangannya. Tentunya ini akan terjadi tatkala kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah, yang telah ditebus dengan harga yang lunas di atas kayu salib melalui pengorbanan Kristus Yesus. Dan kita mau diubah menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus di dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau saudara berkata saudara sudah percaya kepada Kristus, saudara sudah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya saudara harus menghidupi kehidupan baru yang saudara alami di dalam hidup saudara. Saudara harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan diubahkan semakin hari semakin serupa dengan gambarannya. Ini berarti karakter Kristus harus menjadi karakter kita. Karakter Kristus harus nyata dalam hidup kita. Bagaimana mungkin orang berkata bahwa ia percaya bahwa Yesus itu baik,
tetapi kebaikan Yesus tidak ada di dalam dirinya. Bagaimana mungkin orang berkata bahwa Allah itu luar biasa mengasihi dia, tetapi kasih Allah tidak ada di dalam dirinya? Sehingga setiap orang yang percaya harus memiliki karakter Kristus dan dinyatakan melalui kehidupan sehari-hari. Apabila Kristus hidup dalam kita, maka karakter Kristus akan semakin nyata di dalam hidup kita. Amin. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah pikiran dan perasaan Kristus Yesus juga ada di dalam diri kita, sehingga karakter Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Poin yang ketiga, ciri yang ketiga untuk kita boleh mengerti bahwa seseorang itu hidup bagi Kristus. Poin yang ketiga adalah hidup oleh iman dalam Yesus. Hidup oleh iman dalam Yesus. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Jadi saudara, poin yang ketiga, kita harus hidup oleh iman dalam Yesus. Hidup oleh iman dalam Yesus artinya memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat kekal. Kita beriman bahwa Allah itu ada, tetapi kita tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat kekal. Maka sudah dipastikan apa yang kita katakan itu tidak benar. Tetapi tatkala kita berkata kita percaya kepada Allah yang tidak terlihat, tentunya kita memiliki ketertarikan untuk mengenal Dia semakin dalam lagi. Artinya kita memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat kekal. Ini berarti tidak larut dalam pengejaran kenikmatan dunia semata. Saudara yang hari ini mungkin engkau sedang mencari keberhasilan secara materi. Itu tidak salah, saudara. Tetapi itu bukan tujuan hidup yang utama di dalam kehidupan kita. Tujuan hidup kita adalah kita dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kesuksesan yang kita alami saat ini menjadi fasilitas, menjadi sarana untuk kita lebih lagi mengasihi Dia. Kita tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia, tetapi kita mempergunakan apa yang Tuhan berkati di dalam hidup kita untuk mempermuliakan namanya. Sehingga hidup oleh iman dalam Yesus harus memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat kekal. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus menyadari bahwa ia harus meninggalkan atau melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Berlari-lari artinya bekerja keras untuk tujuan. Tujuannya apa, saudara? Memperoleh hadiah panggilan surgawi. Hal-hal yang bersifat kekal menjadi pusat perhatian dari Paulus. Ia tidak lagi mengejar kesenangan dunia. Ia tidak lagi mengejar jabatan, kekuasaan, tetapi ia mengejar Kristus. Ia mengejar hadiah panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Ini dapat dilakukan apabila kita fokus hidup kita adalah Kristus. Orang yang memiliki fokus hidup Yesus Kristus adalah orang yang memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat kekal.
Orang-orang yang memiliki fokus hidup adalah Kristus Yesus tentunya. Orang-orang yang tidak dipimpin oleh egonya semata, tetapi oleh Kristus melalui Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Kalau hari ini mungkin saudara lebih banyak dipimpin oleh kedagingan saudara, mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita pada pimpinan Roh Kudus dan memusatkan tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga fokus hidup kita adalah Yesus Kristus, bukan pribadi yang lain. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau saudara bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara masak untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara melakukan segala sesuatu di dalam hidup saudara. Saudara harus mengerjakannya dengan segenap hati. Karena melalui pekerjaan yang saudara lakukan, saudara dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saudara melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang disebut memiliki fokus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara hidup oleh iman dalam Kristus Yesus. Ini berarti kita mengerjakan bagian kita dengan kesetiaan. Kadangkala orang berkata bahwa ia beriman kepada Tuhan, ia hidup oleh iman, tetapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdoa, dan ia berkata, aku tidak perlu bekerja, aku tidak perlu melakukan segala sesuatu, cukup berdoa, karena aku beriman kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya tatkala kita bertindak seperti itu, kita menyatakan bahwa apa yang kita imani adalah iman yang mati. Karena iman yang hidup itu adalah iman yang harus disertai perbuatan, sehingga hidup oleh iman dalam Kristus. Ini berarti melakukan bagian kita dengan setia. Kita harus memberikan yang terbaik dalam setiap aspek hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17 berkata seperti itu. Jadi saudara, tatkala saudara berkata engkau hidup di dalam iman, tentunya hidupmu juga ada perbuatan-perbuatan yang menyatakan imanmu kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 14-15 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Haleluya. Saudara, ayat ini berkata bahwa kasih Kristus yang menguasai mereka, menguasai saudara dan saya. Harusnya kasih Kristus yang menguasai saudara dan saya, sehingga kita mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk kita, untuk semua orang, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Orang-orang yang mengerti kebenaran ini, tentunya dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini berarti setiap orang yang melakukan segala sesuatu, ia harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, karena dengan cara itu ia dapat menyenangkan hati Tuhan. Melakukan bagian kita dengan setia, artinya kita berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap aspek hidup kita bagi Kristus, karena sudah nyata Kristus telah mati bagi kita, sehingga hidup kita bukan untuk kita sendiri, tetapi hidup kita harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar kiranya tiga kebenaran firman ini, tiga kebenaran
ciri dari orang yang hidup bagi Kristus ini memberikan pemahaman kita untuk kita lebih lagi mempersembahkan hidup bagi Kristus, bukan untuk kesenangan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita dipanggil bukan hanya kita percaya, tetapi kita dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan nama Kristus, untuk hidup bagi kemuliaan nama Allah, sehingga hidup yang kita hidupi sekarang ini kita pergunakan semuanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Biar kiranya kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu, memberikan satu pemahaman kepada kami untuk kami boleh hidup bagi Kristus. Karena kami tahu bahwa hidup yang kami hidupi sekarang ini adalah hidup yang telah dibeli oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, biar kiranya kami boleh memperbaiki komitmen kami kepada Tuhan, untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan, untuk kami lebih lagi melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga setiap orang yang ada di sekitar mereka, bahkan dunia, melihat bahwa mereka hidup bagi Engkau, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi, memberikan kebenaran-kebenaran baru di dalam hati kami, sehingga kebenaran itu yang membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Amin. Terima kasih untuk waktu yang saudara sediakan untuk kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.